Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi daripada materi usul fikih kelas 10 agama, yaitu di bab 2 tentang temanya sejarah fikih dan usul fikih. Baik, kita langsung mulai saja dari fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan yaitu berada di dalam fasenya baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Fase ini disebut juga periode istimewa karena dua hal, yaitu di situ ada keberadaan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, dan keberadaan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai wahyu ilahi. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu sesuai dengan Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi bukan hawa nafsu baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, tetapi memang wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sebagai sumber hukum Islam yang utama, turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur itu menandakan bahwa pembentukan hukum Islam atau ilmu hukum fikih juga dilaksanakan secara bertahap. Sumber hukum kedua adalah sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibacakan. Pertumbuhan hukum semuanya kembali kepada dua sumber, yaitu wahyu yang dibacakan Al-Quran dan wahyu yang tidak dibacakan, yaitu sunnah. Kedua sumber hukum Islam ini saling menguatkan dan saling membutuhkan untuk sampai kepada pemahaman dan penjelasan yang benar. Dari penjelasan yang panjang di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan hukum Islam pada periode Rasulullah SAW memiliki ciri khas sebagai berikut. 1. Pertumbuhan hukum sesuai dengan realitas kenyataan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, bukan imajinatif. Dan itu berarti sejalan dengan kebutuhan manusia untuk kebaikan dan perbaikan. 2. Pembentukan hukum fikih tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap. Hal ini maksudnya adalah memberi kemudahan dan mempertimbangkan kebutuhan bagi manusia. Yang ketiga, yaitu yang menjadi sumber hukum hanya Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. B. Fase perkembangan, yaitu daripada tahun 11 Hijriah sampai akhir abad 1 Hijriah, yaitu 100 tahun. Fase ini disebut juga sebagai fasenya periode sahabat atau periode sahabat ya. Fase ini dimulai setelah wafatnya baginda Nabi kita besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Para sahabat adalah generasi yang paling memahami arti dan maksud dari wahyu, baik Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena mereka pernah hidup sezaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengetahui tentang peristiwa atau konteks yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dan keluarnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Pada periode ini ijtihad para sahabat menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Kalau yang tadi yang masa pembaru itu kan hanya Al-Quran dan hadis, karena di situ masih ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk fase yang ini yang sekarang fase pertumbuhan, di sini ada ditambahan ijtihad para sahabat. Di antara contohnya ijtihad sahabat adalah jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran
yang dilakukan pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas usulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Contoh ijtihad sahabat yang lain adalah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tidak menjatuhkan hukum potong tangan kepada seorang pencuri yang karena darurat atau terpaksa mencuri untuk memenuhi tuntunan hidup keluarga yang kelaparan di waktu paceklik. Contoh yang lain adalah penerapan qiyas yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah terkait dengan pemberian hukuman kepada orang yang meminum khamar, karena di waktu itu dianggap orang yang meminum khamar itu dihukumi daripada 84 cambukan. Ya, seperti orang yang menganggap orang sedang menuduh orang itu berzina, maka dihukum cambuk sebanyak 85 cambukan. Hasil-hasil ijtihad pada periode sahabat ini belum dikumpulkan dengan baik atau belum dibukukan sehingga belum dapat dianggap sebagai disiplin ilmu tersendiri. Hal itu hanya sebagai pemecahan masalah terhadap kasus yang mereka hadapi. Oleh sebab itu ijtihad dan hasil-hasil ijtihad mereka belum disebut sebagai ilmu fikih atau usul fikih. Walaupun demikian, apa yang dilakukan sahabat sudah menunjukkan praktik usul fikih dengan merujuk pada penggunaan teori istinbat yang tidak menyimpang dari semangat yang diajarkan Rasulullah SAW wa baraka alaihi wa alihi. Meskipun belum sistematis, hasil-hasil ijtihad mereka menjadi bahan acuan bagi generasi sesudahnya dalam merumuskan teori-teori ijtihad. Lanjut daripada C, fase formulasi dan sistematisasi, yaitu di tahun 100 Hijriah dan 300 Hijriah. Nah, fase ini disebut daripada fase tabi'in sekitar tahun 100 Hijriah sampai dengan tahun 300 Hijriah. Pada periode ini, Islam sudah menyebar ke seluruh Jazirah Arab sebagai hasil dari upaya perluasan wilayah dakwah Islam yang dilakukan sejak zaman Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh para tabi'in. Pada periode ini muncul perbedaan pendapat yang disebabkan perbedaan geografis atau karena masuknya unsur-unsur lokal yang mewarnai keputusan atau fatwa hukum. Uruf atau praktik adat kebiasaan setempat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam keputusan hukum yang mereka buat. Perbedaan tersebut akhirnya mengerucut pada munculnya dua macam corak atau aliran fikih yang disebut madrasah ahlul ra'yu dan madrasah ahlul hadis. Madrasah ahlul ra'yu dimotori oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berpusat di Kufah. Kenapa Kufah disebut madrasah ar-ra'yu? Karena pada waktu itu Kufah itu lebih modern dibandingkan nanti di madrasah al-hadis. Ya, kotanya lebih maju, kegiatannya lebih itu, unsur-unsur budayanya, perkembangan budayanya, ya tukar-tukar pikirannya ya lebih maju dibandingkan nanti ketika di madrasah al-hadis. Menurut aliran ini nasyara terbatas, sedangkan peristiwa yang terjadi di masyarakat senantiasa berkembang dan terkadang baru, tidak ada ketentuannya di dalam nasyara. Untuk peristiwa baru seperti ini maka harus dilakukan istihad dengan ra'yu, dengan logika, dengan pikiran. Di samping itu, menurut pendapat mereka, penetapan hukum syara itu pasti ada ilat, sebab atau alasan tertentu, dan untuk tujuan tertentu. Para ulama tugasnya adalah menentukan ilat tersebut yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Imam mazhab yang termasuk dalam aliran atau corak madrasah ahlul ra'yu ini adalah daripada Imam Abu Hanifah. Kedua daripada kelompok yang selanjutnya adalah madrasah ahlul hadis. Tokohnya adalah Sayyidina Sa'id Musayyib al-Makhzumi radhiyallahu anhu yang bermarkas di Hijaz. Nah, kalau di Hijaz ini masih banyak para sahabat yang berkumpul di sana, yang menetap di sana. Hijaz itu di Madinah, ya. Madinah. Aliran ini banyak diikuti oleh imam mazhab antara lain Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan daripada Imam Daud al-Zahiri.
Menurut aliran ini, penetapan hukum didasarkan pada sumber yang pertama, yaitu wahyu Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dalam wahyu tidak ditemukan, maka selanjutnya dicari pendapat sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dalam ketiga sumber tersebut tidak ditemukan dasarnya, maka baru dibolehkan penggunaan ra'yu. Pada fase ini dimulai gerakan pembukuan fikih, sunnah, dan ilmu-ilmu lainnya. Para imam mazhab mengembangkan formulasi teori-teori ijtihad yang digunakannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum baru. Karena itu mereka dianggap sebagai peletak dasar usul fikih. Misalnya, Imam Abu Hanifah menciptakan teori ihtisan dan uruf, sedangkan Imam Malik masih memastikan masalah mursalah atau istislah. Upaya formulasi dan sistemasi ilmu usul fikih dilakukan lebih serius oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dengan menulis kitab Ar-Risalah. Kitab ini merupakan kitab usul fikih pertama yang berisi kaidah-kaidah usul yang telah diterapkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan juga imam-imam mazhab sebelumnya. Atas prestasinya ini, Imam Asy-Syafi'i dianggap sebagai bapaknya usul fikih. Untuk pelajaran materi kemunduran dan daripada bangkitnya kembali ilmu usul fikih dan ilmu fikih, ya, sejarah daripada kemunduran ilmu usul fikih dan fikih serta bangkitnya kembali ilmu usul fikih dan fikih di yang D dan E-nya kalian nanti bisa baca-baca di buku elektronik digital, ya, daripada buku usul fikih kelas 10 agama. Untuk hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah dalam menerangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.